Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tuwaddihu lana ma ushkila hatta yufhama annaka anta ta'lam wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Seluruh pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun antum berada. Semoga Allah senantiasa berikan kita perlindungan dari semua angkara murka, semua yang tidak baik. Semoga semua aktivitas kita hari ini Allah ridho, Allah berikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, suatu saat Rasulullah sedang bercengkrama kepada sebagian sahabat. Biasanya, saudara, kalau Rasul berdoa itu dijamak untuk semuanya. Tapi satu hari Rasulullah berdoa di sebagian banyak sahabat, dikhususkan untuk seorang anak manusia dari kalangan anak muda. Siapa dia? Beliaulah Abdullah ibn Abbas, atau sering kita kenal dengan sahabat Ibnu Abbas. Ada sahabat Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah. Ada sahabat Umar ibn Khattab. Semua sahabat hadir, tapi yang didoakan khusus adalah Ibn Abbas. Apa kata Rasulullah? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dua doa Nabi Muhammad khusus untuk Abdullah bin Abbas. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas manusia yang paham masalah agama dan paling mengerti masalah ta'wil Al-Quran. Pemirsa yang dimuliakan Allah, doa Rasul, doa seorang Nabi yang lisannya tidak pernah dusta, yang Allah jaga, yang setiap kalimat-kalimat butiran hadisnya tidak pernah dilantunkan dengan nafsu syahwat, pasti nunggu wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah Rasulullah bertutur kata apapun kecuali nunggu perintah dari Allah. Termasuk doa tersebut, sudah. Makanya doanya qabul. Kal burakil khatif, seperti kilat yang nyambar. Tips dari guru saya. Doa kita yang enggak qabul-qabul, yang enggak sampai hari ini dijabah sama Allah, mungkin satu, lisan kita mungkin sering menulis luka pada hati sesama. Jaga lisan kita dari dusta, dari dendam, dari fitnah, ngadu domba dan sebagainya. Insya Allah qabul doa kita. Saudara, kembali kepada hikayat hadis tersebut. Rasulullah mendoakan sahabat Ibn Abbas. Dua didoakan sama Rasulullah agar sahabat Abdullah bin Abbas, yang pertama paling paham masalah agama, yang kedua paling paham masalah ta'wil Al-Quran. Seiring waktu berjalan, detik merangkai menit, menit merangkai jam, begitupun waktu bergulir, sehingga Allah takdirkan sang manusia yang paling indah, yang indah rupanya, yang indah tutur katanya, yang indah visi dan misinya, indah akhlaknya, dipanggil oleh Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sontak seluruh sahabat ketika ada masalah agama, masalah muskilat yang Al-Quran semua sahabat tidak bisa menjawab, maka rujukannya satu adalah Abdullah bin Abbas. Karena banyak sahabat-sahabat yang langsung menyaksikan sahabat bin Abbas langsung didoakan oleh Rasulullah. Suatu hari, saudara, ada seorang tamu
yang datang ke rumah sahabat Abdullah bin Abbas menanyakan satu perkara. Wahai Ibnu Abbas, di kampung saya sudah lama tidak turun hujan. Paceklik, semua peternakan mati, gagal panen, kering kerontang, tumbuhan tandus. Wahai Ibnu Abbas, engkau adalah manusia yang kami saksikan kau didoakan oleh Rasulullah. Aku ingin bertanya, adakah amalan, adakah doa? Kami ingin Allah turunkan air hujan yang penuh rahmat. Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Kisana, aksir min istighfar. Perbanyaklah istighfar. Adalah yang lain? Itu saja. Kasih kabar kepada orang sekampung, banyakin istighfar, lazimkan istighfar. Tabe manut matur suwun. Terima kasih wahai Ibnu Abbas. Hari kedua pemirsa, datang lagi tamu yang berbeda, kalau kesah curhat yang berbeda, tapi jawabannya sama. Ibnu Abbas, saya ini pengusaha. Dari mulai saya rintis usaha saya sampai besar, sampai terpuruk lagi. Tapi saya ingin sukses lagi wahai Ibnu Abbas. Saya punya dompet, itu teplek, ngerti teplek nggak pemirsa? Tipis. Kopiah saya sama dompet sama tipisnya saudara. Kagak ada uang, susah melarat. Adakah doa untuk Allah takdirkan saya punya rezeki barokah, saya pengen hoki lagi? Sudah kemana-mana, tidak ada satu aral merintang kecuali susah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Saudaraku, aktsir minas istighfar, perbanyaklah istighfar. Ada lagi wahai Abdul Abbas selain itu, aku akan amalkan. Istiqomah istighfar, perbanyak istighfar. Baiklah. Hari yang ketiga, pemirsa, datang tamu yang berbeda, pertanyaan berbeda, kalau kesah curhat berbeda, jawabannya sama. Abdullah bin Abbas, saya ini adalah seorang suami. Sudah lama saya merajut cinta dalam bingkai rumah tangga. Lalu, apa yang bisa saya bantu? Seraya sahabat berkata, saya ingin punya keturunan, wahai Abdullah bin Abbas. Saya ingin memeluk buah hati saya. Tapi hingga saat ini belum juga. Adakah amalan, wahai Ibnu Abbas? Adakah doa? Kami ingin punya anak yang soleh, yang solehah. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, saudaraku, aktsir min istighfar, perbanyaklah istighfar, perbanyak istighfar. Itu saja. Kau amalkan, perbanyak istighfar, insya Allah Allah kabulkan. Hari keempat saudara, datang lagi, tapi bukan tamu, melainkan khodim, melainkan santri yang biasa tidur setiap hari mulazamah di rumah Abdullah bin Abbas. Nanya, guru, kenapa nak? Saya perhatiin 3 hari tamu datang. Terus nanyanya berbeda. Kenapa jawaban sama? Kisana, anakku sayang, ketahuilah, ini berkah doa Nabi dulu. Allahumma faqihu fid din wa alihu ta'wil. Aku didoakan oleh Kanjeng Nabi agar paham agama dan muskilat Al-Quran. Maka satu jawaban untuk 3 pertanyaan yang setiap hari datang kepadaku. Tentunya setiap jawaban-jawaban itu sekalipun satu, aku tidak akan keluar daripada konsep Al-Quran. Mohon maaf guru, saya mungkin gagap paham ini. Begini, dulu ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membuat bahtera karena akan Allah timpakan umat Nabi Nuh yang 950 tahun didakwah, diajak ngaji, diajak taubat menyembah Allah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maka mereka tidak ada yang memeluk agamamu ya Allah kecuali mereka pada lari. 950 tahun saudara. Umur umat Nabi Nuh kurang lebih 1500 tahunan. Dakwahnya, ngajinya 950 tahun, yang beriman 80 orang. Ya Allah ya Karim. Saudara yang dimuliakan Allah. Sehingga
Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Di sana kata Abdullah bin Abbas, wahai anakku sayang, satu ayat ini saja ini menjadi jawaban bagi 3 pertanyaan tamu yang setiap datang setiap hari pertanyaan berbeda, itulah jawabannya. Apa maksudnya Tuan Guru? Nabi Nuh memberikan tausiah, memberikan penjelasan sebelum datang azab Allah timpa kalian dengan air bah. Konon kabarnya saudara, di dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir itu banjir bandang yang menghancurkan umat Nabi Nuh tingginya kurang lebih sekitar 30 hasta atau 15 meter di atas puncak gunung yang paling tinggi. Sudah. Kira-kira pada saat itu tidak ada manusia yang hidup. Makanya ulama mengatakan Nabi Nuh al-Jaddus Tsani. Nabi Nuh adalah kakek moyang manusia yang kedua. Karena tidak ada manusia yang hidup kecuali Nabi Nuh dan 80 orang yang beriman. Termasuk diantaranya Sam, Ham, dan Yafis. Anak kandung Nabi Nuh alaihissalam. Beranak pinak. Sehingga di situ ada Asia, ada Ethiopia, ada benua-benua dan sebagainya. Itu berasal daripada kakek buyut kita yang ada di 80 orang di perahu Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum kalian ditimpakan azab, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai umat, istighfarlah kalian kepada Allah, taubatlah kalian kepada Allah. Yursil midrara. Allah akan turunkan air hujan yang penuh berkah. Jawaban, wahai anakku sayang, ini jawaban bagi tamu yang pertama yang kampungnya nggak turun hujan. Setelah itu ayat itu mengatakan wa yumdidkum bi amwal, amadda yumidu imdad wa yumdidkum, Allah akan panjangkan, Allah akan luaskan, Allah akan murahkan rezekinya. Huwal fattahur razak, kaifa ahful faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut fakir miskin sementara aku punya Tuhan yang maha kaya. Istighfar, yumdidkum bi amwal, diberikan berkah rezeki, itu jawaban bagi tamu yang datang hari kedua. Wa banina, insya Allah Allah akan berikan anak-anak yang soleh, yang solehah. Banin, jawaban bagi tamu yang datang di hari ketiga. Maka takjub itu seorang santri Ibnu Abbas. Saudara yang dimuliakan Allah, syariat Nabi Muhammad, semua hadis-hadis Rasulullah, ada beberapa hadis yang Rasulullah awali dengan qasam atau sumpah. Kalau saya ngomong begini saudara, Bu Haji, demi Allah deh, saya kagak bohong. Ini harganya segini, saya kagak kurang-kurangin. Kalau saya bohong, sambar geledek bareng-bareng Bu Haji. Ini bahasa demi Allah untuk menguatkan apa yang kita lakukan, yang kita omongi, yang kita katakan itu adalah benar, tidak dusta. Tapi Rasulullah, pemirsa, Rasulullah bersumpah, wallahi, demi Allah. Kira-kira kalau Nabi nggak sumpah juga, kita percaya Nabi maksum, Nabi manusia suci, karena disucikan dengan zat yang maha suci. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang indahnya? Wallah, ini kalau bahasa santri double nih saudara. Wallahi, sumpah pakai huruf inna li taukid, sumpah juga perkuat. Al-qasam tsumma taukid, bersumpah kemudian ditaukid dengan huruf inna. Demi Allah, sesungguhnya aku, wahai saudara, kata Rasulullah, la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaih fil yaum aktsar min 70 marrah. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, derajatnya sahih, urutan kedua setelah Al-Quran. Rasulullah bersabda, wahai sahabat, demi Allah, sesungguhnya aku dalam sehari semalam aku istighfar, aku taubat lebih daripada 70 kali istighfar. Istighfar saudara diambil dari kata ghafara, mengampuni, dirubah wazan istaf'ala, yastaf'ilu istif'alan, yufidul talab, yang berfungsi untuk memohon. Jadi istighfar memohon ampunan. Berarti kalau kita disuruh istighfar wajar, mohon ampun, dosa kita banyak. Bayangkan saudara, Nabi Adam dosanya 1, kira-kira sekalipun ini skenario Allah.
makan buah hulbi, asalnya di surga. Satu dosa jatuh ke bumi. Lah kita penduduk bumi, dosa kita seabrok-abrok mau masuk surga bagaimana? Itu pun 40 tahun Nabi Adam menangis merintih baru dikabulkan taubatnya. Bagaimana kita? Tapi tenang wahai pemirsa, tenang. Selama kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnah kecintaan kita kepada Rasulullah, dialah manusia yang paling baik, sehingga umatnya kita dikategorikan umat yang paling baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia yang paling baik. Bukan jawaban ibadah kita, tapi kembali lagi karena nabi kita adalah nabi yang paling agung, nabi yang paling baik. Yuk, kolerasikan. Kita wajar kita istighfar, banyak dosa. Tapi ke Rasul, udah demi Allah sesungguhnya saya beristighfar. Apa dosa Nabi? Apa kehilafan Rasulullah? Apa perbuatan dosa Nabi? Sudah nggak ada. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar sehari semalam lebih dari 70 kali. Nabi yang dijamin surga, tidak punya dosa. Kita bergelimangan dosa, maksiat setiap hari, khilaf kita di mana-mana, saudara. Malas istighfar, maka lihat korelasikan daripada hadis Rasulullah. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rasulullah bersabda, siapa manusia yang membiasakan, melazimkan, merutinkan istighfar minimal 70 kali sehari. Lebih boleh, Nabi aja lebih. Apa kata Rasulullah? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan jadikan urusannya yang susah jadi mudah. Susah ekonomi, susah finansial, susah mendidik anak, susah rumah tangga, susah berkarir, susah segala kebutuhan kita. Kita pengen rumah tangga kita, my house is my paradise. Tapi kenyataannya my house is my hell. Kita pengen rumah tangga kita baiti jannati. Tapi kenyataannya baiti nari. Rumahku adalah nerakaku. Apa sebabnya saudara? Mungkin di rumah kita tidak ada nilai-nilai yang dianjurkan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah istighfar. Satu, kata Rasulullah, melazimkan istighfar, Allah jadikan urusan kita yang susah mudah bagi Allah. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan hati yang gelisah, takut ini, khawatir itu, Allah akan jadikan tenang. Kalau saya tanya sama pemirsa, hidup ini mau tenang apa senang? Pasti dua-duanya. Serakah amat. Boleh, tapi yang penting adalah hidup itu tenang, saudara. Ada orang senang, belum tentu tenang. Ada orang punya uang 2 miliar, utangnya 4 miliar. Gali lubang, tutup empang gitu lah. Saudara, ada orang punya istri cantik, soleha, selirnya banyak. Ada orang hebat di kantor, tapi di rumah tidak hebat dengan anak dan istri. Tangan untuk megang Al-Quran, tapi kenapa tangan untuk menyiksa anak dan istri, saudara? Kaki untuk kebutuhan silaturahim, kenapa harus ke tempat yang Allah murkai? Wasilah istighfar, Allah akan jadikan semua hati kita yang gundah, gelisah, galau tingkat kabupaten. Tahu galau tingkat kabupaten? Saya ulang, kue pancong ada 5, dibungkus sama kain. Ngelancong udah lama, kawin sama orang lain, Bang Oce. Saudara yang dimuliakan Allah, ini dia. Galau kita, susah kita, hati kita akan tenang, wasilah istighfar. Yang ketiga kata Rasul, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Saudara, pos keran kita, rezeki kita yang udah jelas setiap bulan dari sini. Side job kita dari sini. Suatu saat Allah uji, yang ini ingin dihambat, yang ini digunting di dalam lipatan, dijegal kita di dalam seiring. Pagar makan tanaman, musang berbulu domba, dibikin susah kita, dizolimi kita. Tapi kita yakin yang memberikan rezeki bukan atasan kita, yang memberikan rezeki bukan bos kita, dia cuma wasilah.
huwal fattah ar-razzaq. Dialah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan semua karunia ini. Saudara yang dimuliakan Allah, mungkin salah satu batu sandung kita apes, susah, sial terus karena satu, kita lebih taat kepada atasan ketimbang kepada Tuhan. Sehingga ketika atasan mengatakan A, Tuhan mengatakan B, dikalahkan Tuhan, dimenangkan atasan kita. Ini berlaku di semua sektor, saudara. Ya Allah ya Karim, gak usah sampai Tuhan sama atasan. Seorang suami yang membangga-banggakan istrinya, seorang suami yang menomor utamakan istrinya, dilupakan orang tuanya, dijauhkan orang tuanya, pendaringannya kotor, dia lupakan. Tapi istrinya mau ini bang, emas bagus teromannya bang, jangan nunggu besok, sekarang borong semuanya. Saudara yang saya muliakan, kisah Alqamah, seorang sahabat Nabi yang taat, siap jihad, bahkan di depan front untuk menghancurkan orang-orang musyrik. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, saya siap. Sebelum tombak-tombak mereka menghulus dadamu, tunus lu dadaku. Ya Rasulullah, anak-anak panah yang sangat tajam itu ya Rasulullah, sebelum kena daripada dadamu, aku siap mati untuk dirimu ya Rasulullah. Alqamah, saudara, taat cinta kepada Rasul. Singkat cerita, ketika akan meninggal dunia, tidak bisa mengatakan la ilaha illallah, padahal yang membimbing adalah Nabi Muhammad. Singkat cerita juga apa sebabnya? Karena satu, ibunya ditelantarkan, istrinya didewa-dewakan, saudara. Pada akhirnya Rasulullah bersabda, man faddala zaujatah ala ummi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Siapa seorang suami yang mendahulukan kepentingan istrinya, disayang, dipuja, tapi ibunya ditelantarkan, orang tuanya dibiarkan, maka siap-siap Allah laknat. Punten, kalau pejabat, kalau atasan kita melaknat kita, oh sabar teuing. Allah yang menggenggam ruh kita, melaknat kita, apes hidup nggak berkah, saudara. Apa sebabnya? Kebangetan cinta, mungkin karena takut sama istri. Ustadz, saya mah bukan takut sama istri, saya ngalah. Alasan yang tadi uang tuh mah. Lah kalau ngaji, jadi kagak ngaji, kan ditarik sama bini. Bang ngaji mulu bang, udah sini tidur sama saya. Kalah tuh, serebetan lagi. Saudara yang saya muliakan, konsep dasar seperti ini mengalahkan Tuhan, memenangkan atasan, mengalahkan kepentingan orang tua daripada istri. Nauzubillah min dzalik. Saudara yang dimuliakan Allah, 3 faktor ini. Yang ketiga, wasilah istighfar. Allah akan buka pintu rezeki yang seluas-luasnya. Percayalah. Kalau bukan dengan hadis dan Al-Quran, kita mau percaya terhadap siapa lagi, saudara? Mau pakai ilmu setan, apapun magicnya, apapun kekuatannya, setan yang buat juga Tuhan. Ada satu mobil baru, motor baru, merek baru, yang paling paham keunggulan, kelebihan dan kekurangannya adalah orang dealer pabrik yang menciptakannya. Kalau saya tanya, siapa yang paling paham manusia? Yang buat Allah. Siapa yang paling paham alam semesta? Allah. Termasuk setan, yang bikin adalah Allah. Apa kata Tuhan kita? Inna syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya setan memerintahkan kepada kita, menjerumuskan kita fakir miskin, melarat 7 rejep dan permusuhan. Kalau pakai ilmu setan, sekalipun ada yang muja, sekalipun ada yang macam-macam kaya, kayaknya nggak bisa dinikmatin. Ada tumbal anak, istri, hancur keluarga. Cuma Al-Quran dan hadis. Saudara yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, lazimkan istighfar. Penghambaan kita sadar banyak khilaf dan dosa kita kepada Allah dan kepada sesama. Kalau Allah mengutus manusia indah sekelas Nabi Muhammad yang tidak punya dosa, beliau istighfar lebih dari 70. Lalu bagaimana kita, makhluk yang dhaif, makhluk yang sangat hina dina, nambah terus dosa kita,
males istighfar, ini mungkin susah kita hidup selama ini karena kita sombong, saudara. Secara tidak langsung kita mengangkat diri kita lebih indah, lebih mulia daripada Rasulullah. Rasul istighfar, masa kita nggak mau? Saudara yang dimuliakan Allah, jamaah nanya, Ustadz, istighfar yang model bagaimana? Sayyidul istighfar boleh nggak? Oh boleh. Kalau astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, monggo silahkan. Ustadz, saya ini sibuk, Ustadz. Kalau yang biasa-biasa aja boleh nggak? Astagfirullahaladzim. Mboten nopo-nopo. Yang penting istiqomah. Ustadz, saya sibuk sekali, Ustadz. Kalau saya potong biar saya dapat banyakan, bagaimana maksudnya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh monggo silahkan, masih bagus. Ustadz, saya sibuk sekali, Ustadz. Saya boleh nggak potong sedikit biar banyakan? Bagaimana? Stag. Pala ente mod. Makan mau nambah, zikir mau kurang. Jangan dong. Ada the rule of the game-nya. Minimal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Renungkan, saudara. Insya Allah Rasul tidak akan berdusta. Rasul akan berikan kita berkah. Kita punya urusan jadi beres. Hati tenang, rezeki barokah. Jangan nyari kaya. Kalau kaya bakal habis. Tapi kalau berkah, insya Allah seperti air zam-zam. Jutaan manusia ngambil air zam-zam nggak akan habis. Tapi satu manusia tidak ngambil air zam-zam, tidak akan luber berkah air zam-zam. Kesimpulannya, seluruh pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan Allah. Yang pertama, kita sadar kita adalah manusia yang lemah. Umur kita yang sesaat akan menuju satu pintu yang maha abadi. Cuma pilihan kita dua, surga atau neraka. Untuk menjurus ke sana sudah susah, saudara. Maka apa yang kita tanam sekarang, di situ yang akan kita tuai. Wasilah istighfar ini, cemilan setiap hari Rasulullah. Minimal 70, lebih bagus. Rasul sayang sama kita, nggak mungkin bohong. Rasul pengen. Jiwanya